Lutro mempunyai pengertian bahwa penebusan itu sempurna. Sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Jadi seperti membayar sesuatu secara lunas. Tidak DP, down payment, ataupun diangsur, tetapi dibayar secara lunas dan tuntas. Jadi penebusan lutro dalam bahasa Yunani adalah ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka segala hutang dosa selesai. Saudara-saudara, di dalam Kolose pasal 2 ayat 14 dikatakan bahwa surat hutang itu telah selesai. Tidak ada lagi, telah dipakukan di atas kayu salib. Lunas, terbayar, ya. Nah, tetapi di dalam Alkitab ternyata lutro adalah pengertian tertinggi dari hal penebusan. Ada step-step di bawahnya untuk sampai ke lutro tadi. Ada 2 step yang dibawa lutro. Yang pertama disebut agoraso, yang kedua disebut ek agoraso. Yang pertama disebut agoraso, yang kedua disebut ex agoraso, dan tahap sempurnanya adalah lutro. Jadi apa artinya agoraso? Agoraso adalah ketika si tuan tadi menuju ke pasar budak dan bertransaksi di pasar budak. Terjadi deal, terjadi satu kesepakatan, terjadi satu pembayaran bahwa si budak tadi akan dibeli dan ditebus dari perbudakan. Itu disebut agoraso. Kemudian tahap berikutnya adalah ek agoraso. Ek artinya keluar. Itu sebabnya kita menemukan kata eklesia, dipisahkan, ya, gereja yang terpisah, dibawa keluar dari dunia. Saudara-saudara, ek agoraso, budak tadi sudah dibeli di pasar budak, dan ek agoraso dibawa keluar oleh tuan tadi. Lingkungannya sudah berbeda. Dia tidak lagi berada di pasar budak, tetapi dia sudah keluar daripada perbudakan. Kemudian lutro. Lutro adalah sang budak tadi oleh tuannya dikatakan, "Hai budak, hari ini engkau sudah dibebaskan. Engkau tidak ada hutang lagi dengan majikanmu yang dulu. Engkau juga tidak ada sanksi apa-apa. Hari ini saya akan membebaskan kamu. Hari ini saya akan membuat kamu menjadi orang merdeka. Jadi kamu bukan lagi budak, tetapi kamu merdeka." Saudara-saudara, itulah lutro. Lutro adalah seorang budak yang dibeli di pasar budak, dibawa keluar ek agoraso, kemudian diberikan kebebasan oleh tuannya. Sekarang kamu bukan lagi budak, tetapi sekarang kamu menjadi orang merdeka. Silakan kamu bisa merdeka, ya. Kamu bukan budak siapa-siapa. Tetapi di dalam kenyataan, di dalam perjanjian lama, setiap budak yang mengalami lutro, yang mengalami pembebasan oleh tuannya, kamu bukan lagi budak siapa-siapa, tetapi kamu sudah menjadi orang merdeka, maka si budak tadi, dia akan sangat berterima kasih. Dia akan terharu. Dia akan mengingat betapa dia bukan siapa-siapa. Dia budak. Kemudian oleh tuannya yang baru ini, dia dibeli, dia dibawa keluar. Dan sekarang dia dibebaskan. Dia bisa pergi berkeluarga, dia bisa pergi berdagang, dia bisa menjadi orang seperti kebanyakan orang yang bebas. Sebagai rasa syukur dia kembali lagi kepada tuannya dan dia berkata, "Tuan, aku ini siapa? Aku ini budak. Dan sekarang Tuhan membebaskan saya. Tuhan, saya terima kebebasan itu. Tetapi dengan kesadaran penuh, saya akan mengabdi kepada Tuhan. Menjadi budak Tuhan." Saudara-saudara, ini yang disebut dengan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi budak dan menjadi hamba kepada kebenaran. Dulu kamu adalah hamba setan, sekarang kamu adalah hamba kepada Tuhan. Berbeda, saudara. Dulu kita dijajah, dulu kita dibatasi hak kita,
Dulu kita tidak punya hak apapun. Kemudian kita ditebus oleh Tuhan. Dan lutro, kita dibebaskan. Dan sebagai rasa ucapan syukur kita memanfaatkan lutro itu dengan mengabdikan hidup kita kepada Tuhan kita yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya ketika menyadari betapa bayaran harga kita teramat mahal, Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, dikatakan bahwa ketika transaksi itu terjadi, pembayarannya bukan dengan perak atau emas, bukan dengan dolar atau rupiah, tetapi dengan satu harga yang mahal, yaitu harga tebusan darah Kristus. Tebusan kita teramat mahal, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan mengorbankan nyawanya, darahnya sebagai harga tebusan. Saudara-saudara, maka dari itu kita menjadi hamba Tuhan. Kita menjadi hamba kebenaran. Kita tidak mau main-main dengan dosa. Kita tidak mau main-main diperhamba oleh dosa lagi. Tetapi kita akan menjadi hamba Tuhan. Kiranya dengan pengertian ini, kita bisa mengerti bahwa kita adalah hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Haleluya. Amin.